Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada mata kuliah kewirausahaan kali ini kita akan membahas terkait dengan motivasi. Uh, Pada pertemuan kali ini, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah memberikan pemahaman pentingnya perubahan dan mindset atau pola pikir. Dua, menyebarkan perubahan mindset, mindset, dan mengenalkan teori kecerdasan finansial. Kebutuhan dan keinginan gitu ya. Tujuannya nanti kita coba gitu ya, mengetahui apakah Anda memerlukan atau menginginkan sesuatu benda. Perhatian tidak hanya imajinasi. Peraturannya nanti bayangkan Anda baru saja mendapat bonus 100 juta, sementara pendapatan Anda setiap bulannya sudah mencukupi. Instruktur Anda akan menyebutkan 10 nama suatu barang dan setiap peserta menentukan apakah mereka membutuhkan atau menginginkan beserta alasan. Jadi silahkan nanti dibuatkan, dituliskan gitu ya, ketika diberikan uang 100 juta kalian akan menuliskan apa atau menginginkan apa dan tuliskan alasannya. Nah, motivasi ini berdasarkan hierarkinya ada basic sampai nanti ke aktualisasi diri gitu ya. Basic secara psikologi, terus hingga nanti kita akan mengetahui kira-kira motivasi kita itu apa. Jadi yang ada di teorinya Maslow gitu ya. Nah, pola pikir entrepreneur ini harus apa gitu ya. Jadi ada yang entrepreneur, ada yang non entrepreneur. Nah, pola pikir yang seperti apa? Kalau entrepreneur itu produktif, sedangkan non entrepreneur adalah konsumtif. Jadi ada yang resource utilization dan ada resource disposal. Jadi ini tentu saja berbeda ya cara pola pikirnya seorang entrepreneur dengan non entrepreneur. Nah, ini pola pikir itu mulai dari mindset itu ya, bagaimana desain, bagaimana nanti penelitian, konektivitas atau connection, terus bagaimana dan sebagainya. Nah, pola pikirnya apa saja? Yang pertama perfeksionis itu ya, obsesif, pesimis, ini pola pikir semua tergantung dengan orang lain, saling membutuhkan, membenci diri sendiri, birokrat, optimis segala macam. Ini termasuk yang pola pikir yang seperti apa? Bisa juga digolongkan kita ya. Hambatannya apa? Biasanya hambatan persepsinya apa? Kita ini banyak yang ketika ingin melakukan usaha atau berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur, biasanya hambatan persepsinya yang pertama adalah sudah terlalu tua atau saya masih terlalu muda, sudah belum siap untuk melakukan atau menjadi seorang wirausaha. Yang kedua adalah tidak berbakat. Nah, ini yang kita sudah membatasi diri bahwa saya tidak cocok gitu. Yang ketiga ini yang cukup banyak gitu ya, kita tidak punya modal atau uang untuk melakukan atau menjadi seorang entrepreneur. Nah, setiap orang harusnya melakukan self talk sebanyak 55.000 sampai 60.000 kali. Sayangnya dari 70% step yang diucapkan bersifat negatif dan melemahkan diri. Nah, ini yang harus kita rubah. Ya, saya biasa-biasa saja, saya kurang sukses, saya yang sutar lalu tua, saya bodoh, saya tak ada, seterusnya. Itu kata siapa? Ya, pasti di dalam diri kita itu punya potensi yang berbeda-beda. Ya. Tapi ingat tadi, jangan membatasi persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Pelajaran apa yang kita dapat? Balita berlatih berjalan karena motivasi yang kuat, karena dia setelah bosan merangkak. Balita berlatih berjalan karena tidak banyak berpikir resiko. Silahkan nanti ditambahkan apa saja contohnya gitu ya, contohnya kita bisa pelajari gitu ya dari seseorang. Mungkin ada yang pernah mencoba bahwa melompat itu awalnya jadi 1 meter bisa jadi 1,10 meter karena dia sudah terlatih gitu ya. Jadi ada motivasi tertentu yang ingin kita lakukan supaya kita bisa mencapai tujuan gitu. Jadi ini silahkan dituliskan pelajaran apa yang kita dapat dari kegiatan sehari-hari kita. Nah, kebiasaan memilih skala prioritas didahulukan dulu yang utama, jadi kemauan dan kita bisa menentukan itu. Jadi berdasarkan kuadran waktu itu, kalau ada yang mendesak, ada yang penting gitu ya, ada yang tidak mendesak, ada yang tidak penting, ada yang tidak mendesak. Jadi kita bisa menentukan apa saja yang menjadi
prioritas kita sudah bisa menentukan. Entah nanti kita kalau ada besok ujian karena masuk kerja dan seterusnya gitu ya, itu kita harus sudah bisa menentukan. Ada juga yang bersifat tidak penting dan tidak mendesak, tapi kita sering lakukan. Kita mungkin bisa mengkoreksi kita itu termasuk yang apakah kita sudah memprioritaskan atau membuat skala prioritas dari itu, atau kita biasanya tidak membuat skala prioritas sehingga kadang-kadang ada kegiatan yang tidak penting atau tidak mendesak malah kita lakukan terlebih dahulu. Terus Anda pasti tahu bahwa meraih harapan mimpi dan cita-cita adalah hal yang orang inginkan. Nah, kebanyakan dari kita ini masih merasa tidak tahu bagaimana caranya untuk menggapai mimpi atau target-target karena kurang percaya diri. Nah, bagaimana untuk melatih rasa percaya diri? Mungkin kalian bisa praktekkan ya. Kebanyakan orang itu ketika dia berwirausaha atau menjadi seorang entrepreneur tidak percaya diri dengan produk, tidak percaya diri dengan apa yang dia sampaikan, atau tidak percaya diri dengan bahwa kemampuannya itu bisa. Nah, perlu menyingkirkan semua faktor-faktor negatif. Ini yang perlu kita lakukan ya. Nanti takut gagal lah kalau begini akan seperti inilah dan seterusnya, sehingga stres yang berlebihan. Ini mungkin juga benar ya, taat pada aturan. Kalau kita sudah saklek sama aturan tertentu, mungkin kita tidak berani untuk mengambil tindakan yang lain karena kita sudah taat pada aturan. Terus membuat asumsi, oh nanti kalau begini kayaknya akan seperti ini, mungkin akan seperti ini, itu yang kadang-kadang menghambat orang untuk mencapai cita-cita atau mimpinya. Tidak mengandalkan logika, merasa tidak mungkin yang ada dalam hidup. Nah, Anda perlu motivasi sehingga kita bisa menentukan apa sih alasan kita untuk mencapai atau mengejar. Itu yang pentingnya. Nah, siapa bilang terlalu tua? Jadi mungkin kita pernah mendengar ada salah satu pendiri KFC gitu ya, itu mulai bisnisnya pada umur 20 tahun. Artinya kalau mungkin kita umur masih 18-20 tahun itu masih tergolong muda gitu ya, sehingga masih bisa. Tidak ada alasan terlalu tua kah, terlalu muda gitu ya, terus tidak berbakat. Ingatlah ada Brian si kaki satu memulai bisnis karena kepepet dan tidak bisa mencari kerja. Sebagian dari kita itu juga sama gitu ya. Mungkin kalau setelah lulus nanti kalian tidak bisa melamar PNS nggak bisa, menjadi peneliti nggak bisa, menjadi dosen nggak bisa, menjadi apapun tidak bisa karena secara administrasi tidak memenuhi, tidak kepepet ini ya, sehingga akan beralih menjadi seorang entrepreneur tadi. Tidak punya modal, ingatlah Francis memulai bisnis kapal angkut dengan OPM other people money. Jadi ada beberapa usaha yang bisa kita laksanakan atau kita lakukan tanpa modal gitu ya. Yang perlu berarti itu motivasi yang buat kita untuk menjadi seorang entrepreneur itu. Sekarang mungkin sudah banyak jenis usaha yang tidak memerlukan modal, hanya dengan modal kita mau saja pasti ada jalannya ya. Ada Nelson Mandela, dia menjadi seorang presiden setelah usianya lewat dari 5 tahun. Colonel Sanders membuat bisnis gitu ya, di bidang makanan atau kuliner, itu usianya sudah lebih dari 62 tahun. Nah, ini yang perlu kita lakukan adalah menembus keterbatasan. Kita jangan sampai tadi hambatan persepsi kita itu membuat diri kita itu merasa lebih rendah, lebih kecil, tidak bisa apa-apa dan seterusnya. Kita harus menembus itu. Kutu dan korek api. Korek api. Kutu anjing adalah binatang yang mampu melompat 300 kali tinggi dari tubuhnya. Namun apa yang terjadi ketika ia dimasukkan ke dalam sebuah kotak korek api kosong ya, lalu dibiarkan di sana atau dalam kotak itu selama seminggu? Hasilnya kutu itu hanya bisa melompat setinggi kotak korek api. Kenapa? Kemampuan yang melompatnya 300 kali tinggi tubuhnya tidak juga. Ini yang menjadi menarik gitu. Kenapa dia jadi menghilang? Nah, inilah yang terjadi. Karena ketika kutu itu berada di dalam kotak korek api, ia mencoba melompat ini, tapi ia terbentur kotak-kotak. Ia mencoba lagi, terbentur lagi. Terus begitu sampai ia mulai ragu akan kemampuan dirinya sendiri. Dan akhirnya dia berpikir, sepertinya kemampuan saya hanya segini.
Kemudian loncatannya disesuaikan dengan tinggi kota ORFP, sehingga aman dan tidak membentur. Nah, harapannya adalah jangan sampai nanti ada di semua atau kita semua itu ketika ada batasan kita tidak berani lagi untuk melampaui kemampuan atau potensi yang ada di dalam diri kita. Nah, saat itulah dia menjadi sangat yakin bahwa kemampuannya cuma segini. Ketika bukunya dikeluarkan dari kotak korek api, dia masih merasa terus kemampuan hanya setinggi sebatas kotak korek api. Dan resiko itu pun dia akan merasa seperti itu sampai akhir hayat. Nah, ini yang harapannya tidak terjadi oleh kita ya, karena tadi sungguhnya kemampuan kita itu tidak tampak kehidupan yang dibatasi oleh itu, gitu ya. Ini sebenarnya dalam diri kita juga banyak kotak korek api. Apa saja yang menjadi kotak korek api tadi ya? Misalnya Anda memiliki atasan kepemimpinan yang tidak memadai, dia tipe orang yang selalu takut tersaingi bawahnya sehingga dia sengaja menghambat karir kita, ya. Ini kotak korek api. Terus ketika Anda mencoba lebih tinggi, dia tidak pernah menuju bahkan tersinggung. Dia adalah kotak korek api yang mengkerdilkan kita, gitu ya. Jadi akan banyak nih kita temui kotak-kotak korek api dalam kehidupan kita. Teman kerja juga bisa menjadikan seperti korek api. Coba ingat ketika dia berbicara, ngapain sih kamu kerja keras seperti itu? Kamu nggak bakalan dipromosikan kok, ya. Kalau ada pernyataan seperti itu dengan kita, maka itu akhirnya akan menghambat potensi kita. Jadi ketika ada yang menyampaikan seperti itu, ingatlah bahwa mereka akan membuat kita menjadi tadi melompat hanya seperti korek api. Hambatan fisik dan mindset juga sama. Korek api juga bisa berbentuk tubuh yang kurang sempurna, misalnya entah kita pendidikannya, entah dari kondisi keluarganya, usia dan lain sebagainya, itu juga bisa menjadi sebagai kotak korek api. Nah, bila semua itu menjadi kotak korek api, maka akan menghambat prestasi dan ketidakmampuan Anda sesungguhnya tidak tercermin dalam kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Harapan saya adalah di sini apapun kotak korek api, kalau bisa kalian singkirkan semua kotak korek api itu, sehingga kalian bisa melampaui batas dari kemampuan kita. Nah, apa yang perlu kita perlukan gitu ya untuk memulai sebuah bisnis? Hanya perlu 3M: motivasi, mindset, dan lakukan. Make it atau just do it. Kebanyakan dari kita apakah hanya sekedar memberi motivasi saja, tidak pernah sampai ke melakukan. Silahkan dituliskan gitu ya, ketika Anda sedang jatuh cinta, apa yang akan Anda lakukan? Tuliskan nanti, atau juga bisa ditulis di kolom komentar atau nanti di kertas gitu, sehingga akan kita diskusikan apa yang akan Anda lakukan ketika Anda sedang jatuh cinta pada seseorang. Sekali lagi ingatlah, tingkatkan hasrat berwirausaha Anda sebagaimana hasrat Anda ketika jatuh cinta pertama, gitu ya. Itu yang sangat penting. Apa ya? Mana yang Anda pilih? Kita bisa memilih uang dan waktu gitu ya. Minus waktu itu saya yakin tidak mau gitu ya. Minus uang tapi banyak waktu juga mungkin tidak. Atau surplus uang tapi minus waktu juga ya, bagus juga. Surplus uang dan sebagainya. Bagaimana atau mengapa kita memilih itu? Silahkan kalian tentukan yang mana akan kalian pilih, karena akan mencerminkan mindset dan karakter kalian nanti akan bagaimana. Jadi bertransformasilah dengan cepat dan cepat, itu yang kita akan menentukan kita akan kemana, gitu ya. Nah, ini nanti adik-adik silahkan juga buat serta di mana diminta untuk menuliskan sumber-sumber pendapatannya, terus nanti menuliskan pengeluarannya, ya termasuk bed cost atau good cost gitu. Ya, nanti akan menghitung kira-kira rasionya yang mana. Terus ada juga daftar aset yang Anda miliki, kemudian nilai sendiri, dia termasuk produktif atau konsumtif gitu ya, yang Anda miliki. Ya, apa yang produktif apa yang konsumtif apa gitu. Terus praktisnya gunakanlah visualisasi harian sesuai dengan tujuan akan menjadi nikmat yang punya usaha yang waktunya tidak diatur orang lain ya. Gunakan teknik afirmasi harian dengan pemilihan kata yang menggunakan kesadaran. Saya semakin sukses gitu ya. Saat kondisi itu relax.
Kalau Anda ingin menginginkan perubahan kecil dalam hidup, ubahlah perilaku Anda. Tapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar, ubahlah pola pikir Anda. Jadi, hangatkan hati dengan isi penuh bensin kehidupan, gunakan kekuatan terbesar dalam diri Anda, mulai hidup dengan penuh energi dan jadilah pribadi yang luar biasa. Ubahlah pola pikir Anda atau mindset. Jurus-jurusnya apa? Kalian bisa menggunakan beberapa jurus, ya, jurus kuda, jurus zebra. Jurus kuda menjadi kuda selagi kecil. Memang harus mulai dari sejak kecil, jam terbang masih siap jadi kuda tapi tidak mau diperkudakan. Jurus zebra, bila tidak jadi yang pertama, bila tidak jadi yang terbaik, beranilah tampil beda, siap tampil beda, menggapai sukses jangka panjang. Jurus elang, jeli melihat peluang bisnis, jeli pula menghadapi peluang bisnis atau semu. Bila memang yakin, tangkap segera. Atau jurus cicak enggak, bila gelap bukanlah terjadi secara wajar, siap berkorban untuk jangka pendek, terus untuk mencapai sukses jangka panjang dan melestarikan. Jurus mood, komunikasi dan kerjasama menjadi andalan. Kerja keras dan kerja keras. Tinggi motivasi untuk menggapai semua sukses jangka panjang dan melestarikan bisnis. Jurus lumba-lumba, menebar simpati dan mencegah antipati, semua mendukungnya untuk mencapai bisnis jangka panjang. Jurus bunglon, jangan pernah a priori, jangan pula membenci, di mana bumi dipijak di situlah. Jurus sepak bola, jangan hanya menunggu, harus aktif ya, kejar bola, kerja dan bola terus. Jurus artinya adalah fokus. Jurus pemancing, ini disesuaikan dengan selera konsumen, bukan dengan selera produsen. Jurus tupai ini, perintis usaha, sederhanakan mungkin keputusan tepat dari sisi manajemen. Pengalaman boleh masih menyelesaikan resiko dapat menjadi bila gagal siap kembali. Itu saja untuk kuliah ini. Silahkan direnungkan jurus apa saja yang ingin kalian pakai untuk membuat bisnis kalian menjadi lebih bagus. Silahkan nanti beberapa pertanyaan bisa dituliskan, sehingga nanti akan menjadi bahan diskusi untuk kita ke depan. Saya akhiri untuk kuliah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.